Bab 1. Fungsi alat-alat tubuh manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu memahami struktur sistem pernapasan. 2. Mampu menjelaskan proses pernapasan. 3. Memahami pertukaran gas. 4. Menjelaskan berbagai sistem pernapasan pada hewan. 5. Memahami berbagai macam pernapasan. 6. Mampu memahami alat pencernaan manusia, alat peredaran darah, dan gangguan pada alat peredaran darah manusia. Alat pernapasan manusia dan hewan. Pernapasan manusia. Udara merupakan campuran dari berbagai gas, diantaranya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Hidung merupakan indera penciuman. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ketika menghirup udara, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut lendir yang berguna untuk menyaring udara yang masuk. 2. Paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 buah gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 buah gelambir. Udara yang masuk melalui hidung kemudian melewati pangkal tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan, udara masuk ke tenggorokan atau trakea. Di dalam dada, trakea bercabang menjadi 2 yang disebut bronkus. Setiap bronkus menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pernapasan hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga bernafas seperti manusia yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 1. Pernapasan ikan. Ikan yang hidup di air tawar, air laut maupun yang hidup di payau, semuanya bernapas dengan insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. 2. Pernapasan cacing. Tubuh cacing tanah tertutup oleh selaput bening dan tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah. Melalui selaput inilah cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah. Cacing setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Pernapasan katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, alat pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Pernapasan burung. Burung memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Selain itu, burung memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis. Kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong-kantong udara dikembangkan, tubuh burung sangat ringan. Kantong udara itu juga digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak mungkin. B. Alat pencernaan manusia. Proses pencernaan terdiri atas pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makan oleh gigi yang dibantu lidah. Pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. 2. Kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Gerakan otot disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. Pepsin berperan mengubah protein menjadi piton di dalam lambung. Terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam klorida dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin ketika proses pencernaan.
Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Usus besar, setelah melewati usus halus, makanan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. C. Alat peredaran darah. 1. Darah. Darah adalah cairan yang di dalamnya terdapat miliaran sel-sel darah, eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Volume darah seorang yang sehat adalah 1/13 dari berat tubuhnya. Nah, yang kedua yaitu ada penggolongan darah. Golongan darah di bagian menjadi golongan A, golongan B, AB, dan O. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang dilalui darah, antara lain pembuluh nadi arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh kapiler. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan kiri, dan bilik kanan dan kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki otot yang tebal dan kuat. Otot yang tebal berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu gangguan pada alat peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan. Bab 2. Tumbuhan sumber kehidupan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan dengan benar. A. Cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Perlu diketahui bahwa tumbuhan merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Cara tumbuhan membuat makanannya sendiri disebut dengan fotosintesis. Tumbuhan memiliki zat hijau daun yang dinamakan klorofil. Klorofil ini berperan pada proses fotosintesis, tepatnya di dalam kloroplas. Selain klorofil, tumbuhan juga memerlukan beberapa bahan untuk fotosintesis seperti cahaya matahari ataupun lampu, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah. Air dari tanah diserap oleh akar. Setelah itu, air disalurkan ke daun melalui pembuluh angkut atau silem. Gas karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk ke dalam mulut daun atau stomata, dan cahaya diserap oleh klorofil. Jadi, dengan fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Karbohidrat dan oksigen dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh tapis atau floem yang nantinya digunakan untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai cadangan makanan. Proses fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari, asalkan tumbuhan mendapat cahaya yang cukup. Lalu, bagaimana jika tumbuhan tidak mendapat cukup cahaya? Kebanyakan tumbuhan tidak dapat hidup lama jika tidak mendapat cahaya, karena dalam keadaan tanpa cahaya, tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Akibatnya, tumbuhan tersebut mati kelaparan. B. Tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan.
Kita sudah belajar bahwa zat makanan hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Zat makanan tersebut sebagian besar untuk pertumbuhan dan sisanya disimpan di dalam akar, batang, daun, buah, dan biji tumbuhan sebagai cadangan makanan. Pada umbi atau akar, misalnya kentang, singkong, talas, bawang merah, dan bawang putih. Pada batang, misalnya sagu dan tebu. Pada daun, contohnya seperti bayam dan kangkung. Pada buah, misalnya mangga, apel, jeruk, pepaya, dan pisang. Pada biji, misalnya kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. C. Pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan. Cadangan makanan pada tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan atau untuk keperluan lainnya. Lalu, bagaimana jika tidak ada tumbuhan? Jika tidak ada tumbuhan, maka bumi akan terasa panas, sumber air menjadi kering, dan kehidupan di bumi ini akan musnah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan. Halo, bab 3. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk adaptasi hewan dengan lingkungan. Peserta didik mampu memahami bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Tujuan hewan beradaptasi dengan lingkungannya adalah untuk mencari makanan dan melindungi diri. Dengan demikian, hewan mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Adaptasi hewan dengan lingkungan dalam mencari makanan. Serangga. Bentuk mulut serangga bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga ada yang pengisap, penusuk, ngunyah, dan penjilat. Burung. Kaki burung. Bentuk kaki burung sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Daun makanannya. Kaki elang memiliki 4 jari. Setiap jari memiliki kuku yang sangat kuat. Bentuk kaki seperti ini sesuai untuk mencengkram mangsanya. Bebek memiliki kaki yang berselaput. Bentuk kaki seperti ini memudahkannya untuk jalan di atas tanah berlumpur. Paruh burung. Bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Burung elang memiliki paruh yang besar dan rincing untuk merobek mangsanya. Bebek memiliki paruh berbentuk pipih dan lebar untuk mencari makanan di dalam lumpur. Adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kadal. Kadal memutuskan ekornya jika merasa terancam. Ular. Ular yang memiliki bisa untuk berlindung dan mencari makanan. Bunglon. Merubah warna kulitnya. Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan melindungi diri dengan berbagai cara. Mawar memiliki batang yang berduri. Pohon bambu memiliki bulu-bulu halus yang dapat menyebabkan rasa gatal jika kamu menyentuhnya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Kaktus tumbuh di tanah kering dan berpasir. Kaktus memiliki akar panjang dan menyebar. Akar itu berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Kaktus juga memiliki batang yang tebal dan berongga, serta daunnya kecil-kecil. Bunga teratai memiliki daun yang lebar-lebar dan tipis. Mulut daunnya banyak. Daun teratai yang tipis berguna untuk mengecilkan air, sedangkan daunnya yang lebar berfungsi menangkap cahaya matahari lebih banyak sehingga penguapan air lebih banyak. Teratai juga memiliki akar panjang dan melekat di dasar air. Sifat bahan penyusun benda.
Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami jenis-jenis bahan penyusun benda. 2. Siswa dapat memahami bahan dasar dan sifat-sifat bahan tersebut dalam membentuk suatu benda. 3. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Jenis dan sifat bahan tersebut terdiri dari A. Serat. Bahan serat berasal dari tumbuhan, minyak, dan mineral. B. Kertas. Terbuat dari kapas, kertas bersifat mudah terbakar. Yang C. Benang merupakan gulungan dari berbagai serat. Benang bersifat lentur dan tidak mudah putus. D. Kain. Bahan kain berasal dari tumbuhan atau hewan. Kain bersifat lembut. E. Tali terbuat dari serat yang dipilin. Tali bersifat tidak halus dan lentur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Yaitu yang pertama pemanasan. Yang kedua adalah pendinginan. Dan yang ketiga adalah pembakaran. Bab 6. Cahaya dan alat optik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian cahaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian alat optik. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh alat optik. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan kegunaan alat optik meliputi mata, lup, mikroskop, kamera, teleskop, dan periskop. A. Sifat-sifat cahaya. Apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yuk kita bahas. Macam-macam sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus dimanfaatkan manusia pada lampu senter dan kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang transparan dan dapat ditembus cahaya secara sempurna. Contoh benda bening adalah lampu yang memiliki permukaan bening sehingga cahayanya dapat menerangi ruangan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpantulnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan terjadi jika cahaya mengenai benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Contohnya ketika kita bercermin, maka bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati medium yang berbeda kerakatannya. Contoh pembiasan cahaya yaitu pensil yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya disebut juga dispersi cahaya. Dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna. Contohnya peristiwa terbentuknya pelangi. B. Alat-alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan cahaya atau sifat-sifat cahaya untuk memperbesar, memfokuskan, atau memanipulasi gambar atau objek. Contoh alat optik meliputi mata, lup, mikroskop, kamera, teleskop, dan periskop. Yang pertama, mata. Mata kita memiliki bagian yang membantu kita melihat, yaitu kornea, iris, pupil,
pupil, retina, dan saraf optik. Cahaya dari benda masuk ke mata melalui kornea dan lensa, kemudian difokuskan pada retina. Retina mengubah gambar menjadi sinyal yang dikirim ke otak melalui saraf optik. Kemudian, otak menerjemahkan sinyal tersebut menjadi gambar yang dapat kita lihat. Yang kedua, loop. Loop disebut juga kaca pembesar. Alat ini sering digunakan oleh tukang jam tangan. Loop menggunakan lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop digunakan di laboratorium untuk mengamati bakteri yang sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai ratusan hingga ribuan kali. Yang keempat, kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh tabung yang dapat digeser ke depan atau ke belakang untuk memfokuskan bayangan benda agar bayangan jatuh pada film. Yang kelima, teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Misalnya, benda di ruang angkasa. Dengan teleskop, benda ruang angkasa akan terlihat lebih dekat. Yang keenam, periskop. Periskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda di bawah permukaan air dari atas permukaan. Biasanya digunakan di kapal untuk melihat benda di bawah air tanpa perlu menyelam atau mengubah posisi kapal. Gaya dan pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian gaya dan pesawat sederhana. 2. Siswa dapat memahami macam-macam jenis gaya dan pesawat sederhana. Pengertian gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Macam-macam jenis gaya. 1. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. 2. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang mengembalikan bentuk semula. 3. Gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. 4. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Lebih simpelnya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Macam-macam jenis pesawat sederhana. 1. Pengungkit tuas. Pengungkit tuas adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari sebuah gaya. 2. Katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang ada untuk mempermudah pekerjaan manusia. Katrol pada dasarnya digunakan untuk mengubah arah dan mengalih gaya dalam suatu sistem. Katrol terdiri dari sebuah roda berlekuk atau roda dengan arus, disebut roda katrol. Yang ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di kelas ini. Mari kita belajar bersama-sama. Saya Anggun Dijanti dengan NPM 202240640512. Pada bab 7, kita akan belajar tentang tanah, struktur permukaan bumi, air, peristiwa alam yang terjadi di Indonesia,
dan kegiatan-kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat memahami tentang tanah dan struktur permukaan bumi, dapat menyebutkan bagian-bagian lapisan tanah dan jenis-jenis tanah, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk permukaan bumi. Tanah. Yang pertama, pembentukan tanah akibat dari pelapukan. Tanah merupakan lapisan paling atas pada permukaan bumi. Tanah terdiri atas batuan-batuan dan sisa makhluk hidup yang telah lama mati. Batuan ini lama-kelamaan akan mengalami pelapukan. Akibat pelapukan tersebut, maka pembentukan tanah terjadi. Selanjutnya, bagian-bagian tanah yaitu lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, lapisan batuan induk. Terdapat beberapa jenis tanah yaitu tanah humus, liat, berpasir, dan vulkanik. Proses pengikisan tanah juga disebut erosi. Selanjutnya, struktur permukaan bumi. Yang pertama, bentuk permukaan bumi. Bumi berbentuk bulat pepat. Selanjutnya, terdapat bentuk permukaan bumi, diantaranya gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, perbukitan, danau, dan dataran rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nur Aziz dengan NPM 2022-406-405-217. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang air, peristiwa alam, dan kegiatan-kegiatan manusia yang merubah permukaan bumi. Tujuan pembelajaran: 1. Dapat menjelaskan sifat-sifat dasar air dan mengapa air penting bagi kehidupan di bumi. 2. Dapat menyebutkan beberapa peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia. 3. Dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. Air dan tahap siklus air. Air berperan dalam siklus di bumi yang membantu menjaga kehidupan. Menjaga kebersihan air juga sangat penting agar kita dapat meminum air bersih dan menjaga kesehatan diri kita. Adapun tahap siklus air, yaitu yang pertama ada evaporasi. Evaporasi terjadi saat matahari memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap. Berikut adalah contoh gambar dari evaporasi. Yang kedua ada kondensiasi. Setelah evaporasi, tahap selanjutnya yaitu kondensiasi. Uap air naik ke langit dan berubah menjadi awan. Berikut adalah contoh gambar dari kondensiasi. Yang ketiga ada presipitasi. Setelah terjadinya kondensiasi, awan tidak bisa menahan lebih banyak air, maka turun hujan. Itulah yang disebut presipitasi. Berikut adalah gambar contoh dari presipitasi. B. Peristiwa alam di Indonesia. Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ini semua karena kita berada di cincin Pasifik. Apa sih yang dimaksud cincin api Pasifik? Yuk kita bahas. Cincin api Pasifik atau biasa disebut dengan Ring of Fire adalah area di mana sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi karena pergerakan lempeng tektonik. Adanya dua pertemuan antara lempeng tektonik Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Berikut adalah gambar dari Pacific Ring of Fire. Sekarang mari kita bahas dampaknya terhadap manusia dan lingkungan yuk. Apa saja sih dampak dari pergerakan lempeng tektonik bagi kita dan lingkungan sekitar kita? 1. Gempa bumi. Gempa bumi dapat memberikan dampak bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Antara lainnya A. Kerusakan bangunan dan infrastruktur. B. Tanah longsor. Gempa bumi dapat memicu tanah longsor. C. Gelombang tsunami. Gempa bumi bawah laut dapat menyebabkan tsunami. D. Gangguan ekosistem, habitat hewan dan tumbuhan bisa rusak atau hilang akibat gempa. E. Perubahan lanskap. Gempa bisa mengubah bentuk permukaan bumi. F. Cedera dan kematian.
2. Gunung berapi. Gunung berapi memiliki dampak yang luas baik positif maupun negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Berikut adalah dampaknya. Dampak negatif kerusakan lingkungan dan properti. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan pada rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Dampak negatif lainnya ada kehilangan nyawa, gangguan kesehatan, dan gangguan ekonomi. Berikut adalah foto letusan Gunung Merapi 2010 dan letusan Gunung St. Helens 1980. C. Bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi permukaan bumi? Aktivitas manusia seperti deforestasi atau penggundulan hutan untuk lahan pertanian atau perumahan. Deforestasi ini dapat menyebabkan erosi tanah, hilangnya habitat binatang, dan perubahan iklim lokal. Semua ini mengubah permukaan bumi kita. Yuk dimulai dari hal yang kecil untuk menjaga bumi kita dengan cara mengurangi pemakaian plastik, menanam pohon, dan belajar banyak tentang konservasi alam. Setiap tindakan kita terhadap alam akan berdampak besar bagi planet ini, maka jaga bumi kita dengan bijak.